Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kali ini saya mencoba untuk mengelompokkan orang-orang atau pembenci Pak Jokowi. Cuman sekedar mengetahui saja. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dengan adanya kita tahu kelompok-kelompok ini. Jadi ada 7 kelompok manusia di negeri ini yang begitu sangat membenci Jokowi. Kebencian yang muncul dalam diri seseorang tanpa sadar akan memunculkan kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam, kebencian. Ini akan membuat seseorang melampiaskan dengan menebar fitnah, menebar hoax, berita-berita bohong, ujaran kebencian, bahkan tak jarang caci maki yang keluar dari mulut mereka yang dilabeli dengan halal dan ingin menjatuhkan kepemimpinan Pak Jokowi. Seseorang yang mereka benci, padahal rasa kebenciannya akan membuat diri seseorang sangat jauh dari kedamaian, ketenangan maupun kebahagiaan diri. Karena seorang yang menyimpan kebencian di dalam dirinya, tidaklah mungkin hidupnya akan damai, tenang, ataupun bahagia. Seperti halnya kebencian para kaum kadrun kepada Jokowi. Secara sifik Jokowi tidak banyak mengenal mereka. Jokowi jarang atau tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan mereka. Tapi kelompok-kelompok ini terus memupuk rasa benci di hati mereka. Apapun pencapaian Jokowi atas negeri ini, sedikitpun tak bisa membuat mereka bangga. Padahal mereka semua juga menikmati jerih payah Jokowi. Kabar-kabar baik yang menerpa negeri ini mereka mencibir. Tapi bila ada kabar buruk di negeri ini, mereka tepuk tangan bersukacita sambil memaki-maki Jokowi. Berikut inilah rangkuman 7 kelompok manusia yang hidup di negeri ini yang begitu sangat benci terhadap Presiden Jokowi. Kelompok 1, keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka memang marah karena asetnya Soeharto dipersoalkan oleh Jokowi. Bahkan sebagian telah diambil alih oleh Jokowi. Dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank di luar pun sudah diblokir. Kelompok ini begitu militan bergerak, tujuannya yaitu untuk mengembalikan negeri ini pada era Orde Baru dulu. Kelompok 2 itu kelompok mafia migas, Petral, Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yang bekerja sama dengan beberapa negara. Mereka merasa sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Mereka betul-betul sakit hati dan akan terus berusaha untuk menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendanaan kelompok radikal untuk melawan Jokowi. Kelompok 3, koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses. Mereka sangat benci kepada Jokowi karena Jokowi begitu sangat ketat mengawasi kelompok KPK bersama KPK. Dan di era Jokowi mereka banyak yang
tahan atau bahkan dana mereka yang ada di luar negeri, di dalam negeri diblokir oleh Jokowi karena mereka terbukti makan uang rakyat alias korupsi. Saking dendamnya kelompok ini pada Jokowi, kelompok ini menggerakkan keluarga serta jaringannya untuk bisa membalas dendam serta menjatuhkan Jokowi. Nomor 4, kelompok Islam garis keras, Wahabi, HTI, FPI, dan sejenisnya. Kelompok Islam garis keras ini di era Jokowi begitu merasakan terancam. Dua ormas besar HTI dan FPI dibubarkan paksa oleh Presiden Jokowi karena sering arogan di jalanan, bertindak seolah-olah mereka adalah tangan Tuhan dengan mengobrak-abrik warung-warung makan, persekusi masyarakat yang dianggap tidak sealiran. Sangat doyan membuat gaduh negeri ini, yaitu dengan mengatasnamakan agama. Dua kelompok ormas besar ini pun akhirnya dibubarkan oleh Jokowi karena menolak Pancasila serta NKRI. Kelompok ini juga terkenal sangat militan dengan menebar berita-berita hoax, fitnah demi menjatuhkan Jokowi. Sebenarnya kelompok ini begitu mudah dikenali dari masyarakat karena petentang-tenteng pembicaranya, penampilannya, di mana-mana selalu bicara bid'ah, mengkafir-kafirkan yang tidak sepaham. Jadi kelompok ini paling ideologis, bahkan menjadi salah satu otak penyebaran hoax atau penyebar keributan di negeri ini. Nah, kelompok yang kelima adalah PNS atau ASN yang pro korupsi. Ini di mereka di zaman Jokowi terlalu ketat, biaya perjalanan dinas dipotong, lelang proyek semua dilakukan secara online. Pengawasan pun begitu sangat ketat dan mereka merasa tidak bisa lagi korupsi. Nah, kelompok ini bersama keluarganya dan jaringannya pun terus menolak mereka Jokowi ya. Jadi dengan segala caranya agar supaya dia bisa uang negara gampang untuk diambil lagi. Nah, lahan-lahan basahnya pun digulung oleh Jokowi. Nah, ini namanya kelompok sakit hati. Nah, kelompok sakit hati itu ya, yang keenam itu kelompok sakit hati. Nah, mereka itu tidak sakit hati pada Jokowi, tetapi hidup mereka itu merasa susah, merasa kurang baik, rezeki dia seret. Nah, setelah dipimpin oleh Jokowi, maka dari itu kelompok ini hampir mirip ASN tadi, cuman dia tidak bergerak di negara tapi di swasta. Yang terakhir adalah kelompok korban virus pengaruh yang dibangun dari 6 kelompok ke atas ya. Kelompok ini jumlahnya paling banyak di antara kelompok yang telah saya sebut di atas tadi, cuman bedanya mereka bergerak secara individu atau kelompok-kelompok kecil. Mereka begitu sangat benci Jokowi ya, karena terpengaruh 6 kelompok di atas, sehingga pekerjaannya memproduksi hoax, membohongi masyarakat yang dianggap yang gampang dibohongi. Kelompok ini sebenarnya adalah korban karena mereka berpengetahuan terbatas, SDM mereka begitu lemah, hingga semua berita apapun yang berkembang di masyarakat, yang didengar dilihatnya mempengaruhi mereka. Kelompok ini begitu malas untuk mencari kebenaran pada suatu berita, akhirnya mereka percaya dan ikut-ikutan mencaci maki Jokowi. Saya pikir itu agar supaya kita kenal dengan mereka-mereka itu. Terima kasih. Merdeka.